Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang ikatan kimia di kelas 10. Selamat menyaksikan. Saya akan membahas tentang ikatan kimia. Jadi ikatan kimia ini ada beberapa tahapan ya. Kita akan membahas part satunya dulu, itu tentang kestabilan atom. Nah, jadi di sini kenapa sih atom itu harus mencapai kestabilan? Biasanya itu dia oktet atau duplet. Oktet itu jumlah elektronnya itu 8. Nah, kita bahas dulu, ini adalah acuannya dari gas mulia. Ini bisa ketahuan ya, di sini adalah ini periode 1 ya, ini periode 1, ini periode 2, periode 3, periode 4, periode 5, periode 6. Nah, semua angka terakhir itu adalah golongannya. Ya, kecuali helium. Ya, atau sebaran elektronnya ya, atau yang biasa kita kenal sebagai elektron valensi. Untuk karbon ini biasanya kalau untuk sebaran elektron itu terdiri dari atas, kanan, bawah, kiri gitu. Jadi dia tersebar merata. Kita ambil di periode 2 ya. Ya, di sini dari Li. Li itu nomor atomnya 21 gitu ya. Be 4 berarti 22. B5 23. C6 berarti 24. N 7 25. O 26. F 27 ya. N 28. Elektron valensi itu adalah elektron yang ada di kulit terluar. Ya, jadi kita lihat di sini elektron valensinya di sini 1 ya. Berarti kita di sini Li kita mulainya dari kanan aja ya, kanan, atas, kiri, bawah gitu. Jadi kalau di ini 2 berarti dia ada di kanan dan juga di kiri. Kenapa di kanan dan di kiri, bukan di kanan dengan di bawah? Elektron itu dia punya gaya tolakan. Ya, jadi semakin jauh letak elektron ya, semakin jauh maka gaya tolakannya akan semakin kecil. Jadi dia diupayakan elektron itu berada di letak yang sejauh mungkin. Ya, berarti ini B sama ya. C. Nah, kalau misalnya udah lebih dari 4, kita balik lagi dari titik yang pertama, dan seterusnya. Ya, selanjutnya adalah baru kita akan membahas tentang ikatan ion dan kovalen. Nah, ikatan ion itu terjadi kalau apa sih? Karena adanya gaya elektrostatis, ya. Di sini ada pertukaran elektron ya antara logam dengan non-logam, atau biasa mungkin kita bisa analogikan si kaya dan yang kaya. Kenapa dibilang kaya? Karena dia logam ya. Logam itu dia punya kelebihan elektron. Untuk mencapai kestabilan, dia akan lebih suka untuk melepaskan elektron membentuk ion positif. Gitu. Sementara kalau non-logam ini berarti dia kekurangan elektron. Non-logam ini biasanya jadi menerima elektron. Nah, logam itu sendiri biasanya kalau di golongan A itu golongan 1 sampai dengan 3. Gitu, dan golongan transisi. Jadi contoh di sini Na11 nomor atomnya. Berarti kalau kita konfigurasiin 281. Ya, berarti kemungkinannya kalau kita lihat dari angka terakhirnya, dia bisa menjadi +1 atau bisa menjadi -7. Nah, mana yang kita pilih yang paling butuhkannya dia paling kecil. Jadi kita pilihnya yang +1. Kalau dia -7, dia butuh energi yang lebih besar lagi gitu. Ya, jadi kalau misalkan dia golongan 2, berarti nomor atomnya 2, berarti dia ada kemungkinan bisa +2 atau juga -6. Mana yang lebih kecil? Berarti yang +2. Kalau golongan 3 berarti +3 atau -5. Mana yang lebih kecil? Yang +3. Sehingga kalau golongan 1 sampai 3, dia akan lebih suka melepas elektron membentuk ion positif. Nah, kalau untuk golongan non-logam itu 4 sampai dengan 7 ya. Dia akan membentuk ion negatif ya. Karena apa? Dia kekurangan. Jadi kalau misalkan diangkat belakangnya 7, berarti untuk mencapai 8, ya ada dua kemungkinan ya. Dia bisa menerima 1 elektron menjadi 8 atau dia melepas 7. Sama seperti tadi prinsipnya, pilih energi yang paling kecil. Berarti dia yang menangkap 1 elektron sehingga muatannya -1. Kalau misalkan dia nomor atomnya 6, berarti dia -2 sama +6. Dia akan lebih suka yang -2 ya, dan seterusnya. Nah, ikatan kovalen. Selanjutnya untuk ikatan kovalen ini terjadi ketika pemakaian elektron secara bersama gitu, atau terjadi sharing elektron. Ya, atau bisa kita pakai hemat lah ya. Jadi si A punya elektron, si B punya elektron, pakai bersama gitu kan. Jadi buat kepentingan bersama. Nah, itu terjadi ketika dia non-logam ketemu dengan non-logam. Tadi sudah kita bahas ya. Kita lanjut aja. Syarat terjadi ikatan adalah sokongan elektron ya. Nah, jadi di elektron biar mencapai kestabilan dengan jumlah 8. Contoh di sini H2O. Dia 1, O itu 6 ya. Jadi kalau misalkan kita buat, tadi kita sudah sepakat ya, H itu dia masuknya ke non-logam. Jadi dia -1, O itu -2, dia akan bertukar ya. Jadi H dan O berarti tukeran ya. H-nya itu 2, O-nya 1. Jadi H2O. Misalkan lagi contohnya NH3. N dengan H ya. Berarti kita buat dulu N itu nomor atomnya 7, H itu 1 ya. 25 1. Berarti dia N itu untuk mencapai 8 dia butuh 3 elektron. H itu dia butuh 1. Kalau tukeran berarti bentuk molekul yang terbentuk adalah NH3. Ya, ini cara menggambarnya ya. Kalau kita ngomongin atom pusat, tapi nanti kita bahas lebih detail di materi bentuk molekul. Jadi pusat berarti dia fungsinya adalah penyedia elektron.
Ya, buat siapa? Buat H. Ya, jadi kita pertama membuat N, kita buat dulu H-nya, disebar dulu. Nah, terus ingat tadi atom pusat itu fungsinya untuk memberikan elektron atau menyediakan elektron. H itu kita lihat, H itu masing-masing dari H butuh berapa? Butuh 1 elektron. Jadi kita kasih nih elektron N 1. Ya, selebihnya kita ketemukan dengan elektron H. Nah, ini kita kunci dulu nih, udah duplet ya. Terakhir baru N. N itu total elektronnya ada berapa nih? 5. Udah kita gambar berapa? 3. Berarti di sini sisanya tinggal 2. Nah, jadinya seperti ini. Ya, selanjutnya kita biar lebih lebih mantap lagi, kita akan bahas untuk pengerjaan soal. Kita akan membahas untuk soal-soal ikatan kimia. Yang pertama dari soal nomor 1 dulu. Di sini ada konfigurasi ya, 2882. Nah, di sini untuk membentuk unsur, maka yang terbaik adalah apa? Kita sudah bahas di kestabilan atom, kita fokus pada angka terakhir. Di sini kan angkanya 2 ya. 2. Sudah bahas kestabilan, kalau 1 sampai 3, dia akan cenderung untuk melepas elektron membentuk ion positif sesuai dengan angka di belakangnya. Sehingga apa? Karena dia angka di belakangnya 2, maka dia akan lebih stabil untuk membentuk ion jadi positif 2. Artinya dia melepaskan 2 elektron di kulit terluar. Lepaskan dia akan menjadi 288 konfigurasinya. Jadi yang benar adalah jadi B. Kita lanjut 26 sama ya, fokusnya adalah di elektron terakhir. Di sini 6. Untuk mencapai kestabilan, berarti untuk mencapai angka 8 dia butuh 2 elektron. Jadi di sini kurang 2 elektron. Jadi berarti dia menangkap 2 elektron. Ya, menangkap atau menyerap sama saja. Di sini ada PQRS dengan konfigurasi elektron sebagai berikut. Yang di sini yang diminta untuk membentuk ikatan ionik. Namanya gaya elektrostatis, di mana terjadi interaksi antara ion positif dan negatif. Ion positif itu yang cenderung menjadi ion positif itu adalah golongan 1 sampai dengan 3A dan golongan transisi lainnya. Nah, jadi di sini harus ada golongan 1 sampai dengan 3. Ya. Ini kita konfigurasikan dulu semuanya. Mulai dari 6 berarti di 288. Ingat tadi dia harus ada yang positif yang golongan 1 sampai 3. Golongan itu dilihatnya dari mana? Dari angka yang paling terakhir. Nah, jadi dia harus ada R. Ya, jadi yang ada R-nya dia adalah ikatan ion. Jadi kita tinggal lihat aja ya. Kita lihat kalau S di sini belakangnya udah 8. Ya, kalau dia udah 8 berarti udah stabil, dia tidak berikatan. Ya, jadi yang paling mungkin adalah R ketemu dengan Q ya. Jadi jawabannya adalah B. R. Halina, kawan Robin, CS Ferry. Itu adalah yang atom-atom yang nomor 2. Ya, atom-atom yang nomor 1 itu dia cenderung sifatnya non-logam. Ya, lebih mirip ke apa namanya, sifat non-logam ya. Jadi di sini yang H semua ini kita lihat. Berarti kalau ada H-nya udah pasti dia kovalen ya. Ini dia non-logam. Ini logam. Ya, kita lihat di sini H semua, ini kovalen semua. Ini ada B-nya, ada C-nya, ini kovalen. Nah, yang paling mungkin adalah yang DLI, CA dan Mg. Itu semua adalah logam. Selanjutnya yang seluruhnya berikatan ion masih sama ya. Nah, berarti kita yang ini, kita periksa dulu yang A. Yang A ada siapa nih yang menyebabkan dia jadi kovalen? Ada H dan N. Yang B ada P ya. P ini golongan 5. Terus yang C ada N dan S ya. N itu golongan 5, S itu golongan 6. Yang D. Nah, ini ada S ya. Berarti jawabannya yang E. Ini semua adalah atom-atom yang ada di sini. Nah, di sini ada konfigurasi elektron. A itu elektron konfigurasi elektronnya 1 ya, paling luar. A itu 1 ya, berarti kalau A1 berarti dia plus 1. Ketemu dengan B dengan konfigurasi elektronnya 2, 8, 6. Nah, berarti dia punya 6 elektron di kulit terluar. Berarti untuk mencapai kestabilan dia apa? Berarti dia butuh 2 elektron. Positif ketemu dengan negatif. Ini dia sharing ya, sharing elektron ketika berikatan. A dulu membentuk ikatan AB. Berapa banyak A? Kita lihat dari muatannya B. Muatannya B ada 2. Berapa banyak B? Kita lihat dari muatannya A 1. Nah, ketika dia mengalami sharing elektron, dia terjadi serah terima elektron sehingga muatannya itu menjadi netral. Jadi A2B karena positif dan negatif berarti dia ionik. A2B ionik. Oh, ini nggak ada ya jawabannya. Ini kita ganti aja ya jadi ion. Terakhir unsur X dengan nomor atom 19, Y-nya 16 membentuk ikatannya berturut-turut apa? Berarti kita konfigurasiin ya. 2881 untuk Y-nya 286. Ya, berarti di sini X-nya plus 1, untuk Y-nya min 2. Sehingga apa? Ketika dia bertukar, jadi akan ada X 2Y. Positif dan negatif berarti katanya ionik. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.